Dan seperti biasa sudah ada beberapa komentar di Twitter tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah kita berikan tentang topik malam ini. Dan pertanyaannya adalah, menurut Anda apa yang menjadi penghalang utama untuk sesama manusia saling memaafkan? Berikut adalah komentarnya. Yang pertama datang dari Aryo Ramadhani. Arogansi, menjaga harga diri, rasa sakit hati dan ketidakpercayaan adalah faktor utama yang menyebabkan sulitnya memaafkan. Ini sama persis seperti yang tadi kita bahas ya. Ada juga dari Aryesta Hartanti. Salah satu penghalang utama sesama manusia untuk saling memaafkan menurut saya adalah ego yang ada di dalam diri mereka. Berikutnya dari Nisa Hutami. Adanya egoisme serta masih menyimpan rasa dendam di hati sehingga sulit untuk memaafkan. Dan yang terakhir ada dari Clara Fideli. Rasa sakit hati yang mendalam dan ego yang tinggi membuat seseorang malas untuk memaafkan. Terima kasih atas semua komentar yang sudah masuk. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu dan sudah memfollow akun Twitter kami di @possiblemetro.tv. Nah, Pak Komar dan juga Pak Nunu, tadi banyak semua singkatnya yang tersering kali disebutkan adalah arogansi dan juga sakit hati. Tapi ada caranya untuk kita bisa melepaskan itu dan mengikhlaskan sehingga kita bisa memaafkan ya. Tiap orang ini beda-beda karakternya ya dan peristiwanya. Satu, ada ungkapan bahasa Inggris bahwa times will heal. Waktu itu akan menyembuhkan. Jadi lama-lama nanti juga akan lupa. Ya. Tapi ada juga sebaliknya, semakin lama semakin kental dendamnya. Juga ada seperti itu. Maka akar problemnya ini bisa beda-beda. Tapi kalau Anda tanya pada diri saya termasuk orang yang mudah memaafkan. Sebab kalau saya dendam, ya kalau dia ingat aku, kalau tidak kan percuma saya buang energi. Sementara dia acuh aja. Ngapain saya tidak mau kemudian bagasi yang memberati diri saya, maka saya maafkan. Nah kemudian yaitu saya kalau diajari oleh agama kita, kalau berbuat baik maka lupakanlah. Berbuat baik lupakan. Jadi kalau kita berbuat baik jangan diinget-inget. Gitu kan. Tapi kalau kita berbuat salah pada orang, nah itu jangan sampai lupa. Nah saya kalau berbuat salah pada orang itu, aduh sedih sekali. Rasanya ingin gimana bayarnya. Dan kalau tidak ketemu orangnya, ya saya doakan gitu kan. Semoga dengan doa itu mengurangi dosa saya. Kadang saya begitu. Luar biasa. Pak Nunu, susah nggak untuk bisa memaafkan dengan ikhlas? Gimana caranya? Dan kita sebenarnya harus belajar atau berhutang banyak sekali dan yang paling besar di dalam masalah memaafkan ini pada orang tua kita. Ya. Dan orang tua kita terutama ibu kita. Ya. Dan karena ibu kita itulah hatinya yang lebih besar ya, untuk menjaga anak yang banyak dan lain sebagainya, menerima semuanya perbedaan dan mengangkatnya dan seterusnya. Mungkin kecerdasan yang kita dapat dari orang tua, dari bapak kita sudah punya. Sekarang kualitas hati dari ibu kita, yuk kita tingkatkan. Ya. Dan ibu saya mengatakan seperti ini. Waktu saya punya masalah, ibu saya bilang, "No, kamu harus ingat masalah itu masanya Tuhan untuk mengajarkanmu karena sesuatu yang salah yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak berbuat salah, bahasanya dia, insya Allah kamu tidak mungkin punya masalah." Gitu. Jadi setiap kamu punya masalah, itu adalah sayangnya Tuhan sama kamu. Dia ingin tunjukkan ini loh yang salah supaya tidak berketerusan. Tuhan sedang mengajarkan kita ya dan membesar kapasitas terus dia kita. mengatakan lebih lanjut apa yang diajarkan. Yang diajarkan itu hatimu untuk menjadi lebih sabar, pikiranmu menjadi lebih cerdas, dan akhirnya tindakanmu menjadi bijaksana. Ibu saya juga mengatakan lebih lanjut, dia bilang, "Nu, gimana caranya?" Ya. Caranya dia bilang mengalah. Apa itu mengalah? Adalah mengikuti sifat-sifatnya yang maha pemaaf. Ya. Nah jadi dengan begitu kamu akan mampu, oh Tuhan memaafkan, ya saya coba deh semampu saya. Ya, seperti itu sehingga kita mampu saya lebih mengalah lagi, lebih memaafkan dan seterusnya. Mungkin di sini saya satu cara untuk kita tahu bisa, karena ini memang latihannya seumur hidup ya. Ya, gimana caranya? So saya minta ada 4 orang dari audiens di sini atau 2 pasang yang ada 4 orang yang bisa membantu. Oke, silakan. Kebetulan duduknya barengan. Berikan tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Ya.
Pasang-pasangan ya, mungkin 2 bisa di kiri, 2 bisa di kanan. Oke. Jadi dari sini kita mau berkaca yang mana kita. Sebelum nanti kita membahas atau kita bisa praktek lagi apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, maaf adalah tentang memberi dan menerima. Ya. Karena itu saya mau praktekkan. Saya tulis di sini maaf. Ya, ini artinya orang yang punya maaf. Oke, simbol ya, kertas ini simbol. Ya. Nah, saya akan minta Mas siapa ini? Fauzan. Ya, ini saya tebalnya. Anda bersalah sama dia, Anda meminta maaf kepada Indah. Indah. Nah, Indah kamu punya maaf Ya. dan kamu pegang, oke? Oke. Dan dia minta, ya, tapi kamu tidak kasih dulu, ya, seperti. Nah, sehingga siapa namanya Fauzan minta sama Indah maaf, ya, dan Indah punya maaf tapi dia tidak kasih. Bisa lihat semuanya? Nah, nah ini satu posisi. Kenali mungkin ada salah satunya adalah Anda. Iya. Ya. Ini maaf yang kedua. Namanya siapa? Cinta. 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 Nah, Cinta dia penuh maaf. Dia karena itu dia punya maaf, ya kan? Dia mau memberi maaf ini, ya. Nah, kamu siapa namanya? Ibul. Ibu, ya. Kamu dikasih maaf tapi kamu tidak mau menerima. Oke. Nah, yang mana kita? Jadi tetap posisinya gitu. Ini adalah simbol dari kehidupan kita. Kenali dulu. Kita orang yang mudah meminta maaf atau orang yang sulit memberi maaf, ya. Kalau ini adalah orang yang mudah memberi maaf, ya. Jadi sulit menerima maaf. Ya. Nah, bisa ketemu nggak kehidupan seperti ini? Iya. Dia tidak. Seringkali terjadi dalam Sering kehidupan kita terjadi. sehari-hari ya. Nasihatnya bagi Fauzan dan Cinta, apa yang bisa kasih nasihat? Apa yang perlu dia ingat? Dia hanya perlu sabar. Teruslah meminta maaf, teruslah memberi maaf. Karena itu sifat yang mulia. Oke? Tapi susah, pasti susah. Berat, pasti berat. Tapi teruslah, kata orang tua seperti itu kan. Nah, sementara untuk Indah, ya, maka dia harus belajar apa? Membesarkan hati, ya, menerima kesalahan, memaafkan, lebih belajar, mau saling mengerti dan lain sebagainya. So itu bagi Indah dan bagi Ibu adalah juga sama, ya. Belajar untuk meringankan hati, menerima maaf, ya, dan saling memaafkan. Nah, sekarang sudah paham kita semua? Nah, sekarang bagaimana kalau Indah mau memberi maaf? Dilepaskan Dan berarti ya. Ibu menerima maaf, maka kalian akan bersalaman dengan menggenggam maaf. Ya. So, maaf yang tadinya milik Indah dan milik Cinta, sekarang menjadi shared value. Menjadi milik bersama. Milik bersama. Kebahagiaannya berputar lagi. Nah, inilah maksudnya dari saling memaafkan, saling memberi dan menerima. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Tapi apakah maaf itu harus selalu diucapkan? Pak Erwin, Pas Nuno. Tentu kalau dengan orang lain itu sangat ideal. Tapi sebenarnya maaf itu peristiwa personal. Iya. Ya. Bisa nggak harus diucapkan ke orangnya? Ya udah saya minta maaf aja ke Tuhan. Tuhan maaf tadi saya berbuat salah. Tapi nggak perlu minta maaf ke orangnya. Apakah itu aja sudah benar? Itu komponen yang diperlukan. Artinya sebenarnya esensinya itu. Dan itu sebenarnya hati kita ada rasanya. Tadi rasa bersalah. Verbalisasi itu penting sekali. Makanya dalam agama ada confession, ada syahadat, kesaksian itu kan dengan verbal kan? Verbal. Tapi verbal itu harus keluar dari sikap hati. Sebab kalau tidak dari hati, itu juga yang terima terasa. Kalau ada orang berdiskusi, berdialog, sungguhnya mereka tahu kok omongan itu dari hatinya atau tidak. Itu orang merasakan. Kalau seorang guru di depan kelas, apakah guru ngajar dengan hati? Murid merasakan. Ya. Di rumah tangga,
ayah, ibu, anak. Kalau sedang marah walaupun banyak ngomong ya tanpa hati juga merasakan gitu. Itu tidak bisa dibohongin, hati itu antara hati itu saling mendengarkan. Iya. Ditambah lagi verbal itu penting. Dan saya jadi ingat nih orang tua saya, kalau saya dulu nakal tentu membuat masalah sama dia. Iya. Dia pukul saya sedemikian rupa untuk ingatkan, lalu saya nangis, lalu bapak saya menghampiri, dia bilang, "Nu, kamu ingat ya yang bapak pukul itu nakalmu, bukan kamu." Nah itu jadi supaya akal saya tidak dendam dan saya bisa berpikir kemudian apa yang salah. So ini apa namanya keterampilan atau skill dan kemampuan-kemampuan yang perlu kita ingat lagi. Iya, baik. Oke. Baik, sekarang kita ingin membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar topik kita malam ini. Tak berujung maaf, silakan yang ingin bertanya. Wow, banyak yang punya masalah tentang maaf memaafkan ya. Oke, mungkin silakan yang pakai baju batik biru. Ya, bisa berdiri. Ya, namanya siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Ahmad Jovi Krismanda. Oke, panggilannya? Jovi. Jovi. Oke, Jovi apa yang ingin kamu tanyakan? Seperti ini, 3 tahun sudah saya berteman. Tiba-tiba di tengah perjalanan pertemanan kami ada satu hal kecil yang membuat perpecahan antar pertemanan kami. Yaitu mengungkit-ungkit hal kecil yang dulu pernah terjadi tapi sudah termaafkan, tapi terungkit lagi. Lalu pada saat terungkit dan dia berkata masih dendam padahal sudah termaafkan. Itu gimana? Caranya bisa menyelesaikan maaf yang sempurna itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Nah, Pak Nunu, gimana caranya? Ini kayak bisa pakai terapi air dan oli ya? Oh oke, bisa. Penasaran, pengen tahu apa tuh terapi air dan oli? Yang saya maksud dengan terapi atau metode air, kita perlu ingat bahwa kalau tadi kita ibaratkan mesin ada olinya, nah tubuh kita ini 2/3 adalah air dan seluruh hidupnya adalah air. Jadi sifat air itu sangat penting bagi diri kita. So, sifat air itu apa? Yang pertama dia menyejukkan, ya, dia mengalir, dia mengisi, ya kan, dan dia selalu merendah, ya, dan dia mengikuti bentuk tempat dia di mana dia ditampung. Artinya dia fleksibel demikian rupa. Tapi dia bisa dipanaskan dan dia bisa didinginkan. Itu sifat manusia juga. Nah, karena itu untuk mengalirkan sifat itu, ya, kita bisa coba ingat air itu singkatan dari A-nya adalah aku, I-nya adalah ikhlas, R-nya adalah rela. Jadi setiap kali kita menghadapi sesuatu, setiap kali kita mau menghadapi masalah, ingat itu. Aku, ikhlas, dan rela. Dan gerakannya juga seperti itu, membuka. Oke, bisa semuanya? Aku, ikhlas, dan rela. Kalau ada orang yang kesel sama kamu, aku, ikhlas, dan rela. Kalau ada orang yang bikin kamu marah, aku, ikhlas, dan rela. Direlakan ya. Nah ini kayak gitu. betul ya, sangat berguna dan sangat bermanfaat dan mudah sekali untuk diingat ya. Ini terapi air. Nah, airnya mengalirkan lagi, ya. Masih perlu oli atau air saja cukup kayaknya ya? Yang oli nanti Oke, lagi. nanti. Oke. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari kamu. Dan kalau masih ada yang kepala kita macam-macam, mikir sendiri atau di bagaimanapun, kita bilang, oh lupakan itu.